Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Haru Biru. Apa kabar sobat-sobat Haru Biru? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar berita yang sangat booming, yaitu terkait pariwisata. Yang utamanya pariwisata yang ada di sentral daerah Kabupaten Tanah Laut. Maka dari itu hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu pioner yang menggebrak ke pariwisataan di Kabupaten Tanah Laut, yang tidak asing lagi lah bagi kita. Langsung saja, baiknya Ulun di sini memanggilnya abang aja ya. Siap. Karena masih muda sekali. Yaitu Bang Ismail Fahmi, SMT. Beliau kesehariannya sebagai Kepala Dinas Pariwisata, gitu Pak. Ya. Abang agak grogi nih. Mungkin kita langsung menyapa abang kita yang sudah tidak asing lagi. Apa kabar Bang? Siap, baik. Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah. Ya. Gimana aktivitasnya hari-hari Bang? Alhamdulillah hari ini juga ya terkait dengan kegiatan-kegiatan di kantor. Inggi. Kemudian ya kita mengalir juga lah ikut-ikut kegiatan di organisasi barangkali. Inggi. Dan biasa kegiatan di rumah lah. Kegiatan di rumah, kumpul sama keluarga untuk mengisi waktu senggang. Alhamdulillah. Berarti kesehariannya abang nih beraktivitas yang full jadwal dan alhamdulillah diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Ya, amin. Baik Bang, ini saat ini kita setelah hampir 3 bulan mengalami masa pandemi dan lockdown, mungkin kejenuhan di rumah itu sangat terasakan Bang. Nah saat ini kan dari beberapa masyarakat, ya bagian lah masyarakat yang mencari relaksasi lah dalam masa-masa menghadapi ini kan sudah memasuki masa hidup baru, tatanan new normal gitu. Ya. Meskipun belum new normal sama sekali. Iya Bang, apalagi ini terkait dengan kabupaten kita Bang, Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai destinasi wisata yang sangat besar, menjadi target utama dari masyarakat yang ada terutama di Kalimantan Selatan untuk mencari tempat wisata itu pasti ke kabupaten kita Bang. Iya, nah, betul. Saat ini sangat viral nih untuk kalau kita di Kabupaten Tanah Laut nih. Baik Bang, gambaran objek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini seperti apa Bang? Sebenarnya kan yang kalau kita kelola itu ada 8 secara umum lah, jadi yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut. Artinya itu secara administrasi milik pemerintah kabupaten. Nah, kemudian dipercayakan ke Dinas Pariwisata itu ada 8. Jadi seperti Tekisung, Bacakan, Batu Lima, kemudian Hutan Kota dan juga Minatirta, Bejuin, Gunung Kayangan dan Pantai Suwarangan. Jadi ada 8 lah. Kemudian ada beberapa objek wisata yang memang dikelola oleh swasta. Jadi kayak Turki, Asmara, kemudian juga ada yang dikelola oleh masyarakat seperti Bukit Timah misalnya. Oh iya, yang dikatakan ya Bang. Kemudian juga Gunung Birah juga misalnya. Itu dikelola oleh masyarakat. Jadi tidak hanya kita juga bersyukur. Jadi tidak hanya Pemda yang bergerak di kegiatan kepariwisataan, tetapi masyarakat dan juga aparat-aparat desanya alhamdulillah juga melakukan aktivitas. Nah sehingga tempat-tempat wisata tersebut potensinya bisa terangkat lebih lagi lah. Keikutsertaan ya. Betul. Kalau kondisinya Pak, Bang. Kembali baik. Kalau kondisinya Bang? Kalau saat ini kan memang ada beberapa objek wisata lah yang kita buka. Jadi tidak semua objek tadi dibuka. Jadi yang resmi sampai hari ini kita buka itu untuk tempat wisata yang dikelola oleh Pemkab itu hanya 3.
Tekisung, Batakan, dan juga Bejuin. Sementara yang lain itu tidak buka secara resmi. Nah, kemudian untuk yang swasta itu Turki, kemudian juga Pantai Asmara, Gunung Birah, Bukit Timah, dan Pantai Tanjung Dewa. Nah, dasar waktu kita membuka itu sebenarnya hasil dari dalam tanda kutip demo. Siap. Jadi ada beberapa masyarakat yang berada di sekitar objek, kemudian juga teman-teman pengelola tempat wisata. Oh, itu tinggal satu nih, THR, Taman Hutan Rindang di di daerah Takisong. Tabunio ya, itu juga dikelola oleh swasta. Nah, mereka itu melakukan komunikasi ke kita karena mungkin melihat berita lah. Kemarin ada beberapa tempat di Indonesia lah yang buka. Nah, pada akhirnya mereka ingin diperlakukan sama. Nah, kemudian ya sudah, kita diskusikan, kita undang rapat secara formal, kita kumpul-kumpul. Nah, hasilnya kita sepakat ada beberapa catatan setelah kita kumpul tersebut. Kita inginnya kita tetap berhati-hati dengan wabah COVID-19, tetapi di sisi lain kita juga ikut prihatin dengan faktor-faktor ekonomi, sektor ekonomi, karena di beberapa tempat wisata di situ ada pergerakan ekonomi lah, mulai dari parkir, warung, jasa-jasa lain. Kemudian kita sampaikan, kita buka rapat secara resmi di pemerintah kabupaten. Waktu itu kita undang dari kepolisian, dan kemudian Kodim, gugus tugas, dinas kesehatan, dan beberapa SKPD terkait. Nah, kita sampaikan keinginan masyarakat, keinginan para pemilik usaha tempat wisata. Pada akhirnya ya kita tetap melihat situasi COVID-19, kemudian melihat situasi ekonomi. Pada akhirnya kita juga sepakat kita berusaha dua-dua ini berjalan seiring, artinya protokol kesehatan tetap jalan, tetapi ekonomi juga jalan. Nah, akhirnya disepakati ada beberapa syarat yang harus kita lengkapi lah. Makanya objek yang saat ini buka itu tidak serta-merta buka. Jadi ada rekomendasi dari desa setempat. Nah, jadi karena desa pun ikut bertanggung jawab lah dengan tempat tersebut kan. Nah, kita itu takutnya nanti juga ada klaster baru dan sebagainya. Ya, baik dari bentuk pengawasan. Ya, jadi sama-sama kita menjaga lah. Iya. Nah, setelah dapat rekomendasi dari desa, nah, itu pun tidak langsung dibuka. Kita minta lagi rekomendasi camat. Mungkin sebagai penguasa wilayah kan. Penguasa wilayah, mereka lebih tahu ini daerahnya zona apa. Nah, setelah itu dapat, tidak dibuka juga, mereka harus tetap mendapat lagi dari polsek setempat. Oh, dari keamanan. Ya, dari rekomendasi polsek setempat. Nah, setelah mendapat 3 rekomendasi itu, kita ajukan ke gugus tugas COVID-19 kabupaten. Kemudian gugus tugas COVID-19 ini melakukan peninjauan terkait kesiapan, kemudian juga mengecek, mereka kan punya catatan berapa total di tempat tersebut. Nah, kemudian dari hasil itu mereka akan merekomendasikan, nah ini buka, tapi dengan catatan. Nah, kemudian izin itu tidak berlaku panjang juga sebenarnya. Ada perjangka waktu. Ada perjangka waktu. Oh, iya. Jadi kita berusaha untuk hati-hati lah. Izinnya itu hanya 1 bulan untuk tahap pertama. Selama 1 bulan kita bersama gugus tugas, desa, camat, dan juga kepolisian melakukan pemantauan dan evaluasi. Dan alhamdulillah setelah 1 bulan berjalan itu sesuai harapan, kita perpanjang lagi, tapi per 3 bulan. Oh, ada tahapan. Ada tahapan. Nah, itu pun setelah 3 bulan itu ada lagi perpanjangan, dan tidak ada izin operasional yang bunyinya 1 tahun, tidak ada. Tapi bertahap lah. Bertahap. Jadi 3 bulan, nanti kita perpanjang lagi 3 bulan. Kalau memang ternyata kondisinya dalam tanda kutip itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,
kita akan segera menutup Langsung. tempat tersebut. Iya. Karena kita juga menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan kurang bagus lah di tempat di mana objek wisata tersebut berada. Nah, itu bentuk kehati-hatian kita. Tetapi kita juga ingin pergerakan ekonomi jalan. Ya. Tetapi kita juga cukup hati-hatilah, berusaha hati-hati agar tempat wisata tersebut paling tidak masih bisa dikendalikan, khususnya terkait dengan epidemi COVID-19 ini. Kira-kira seperti itulah gambaran. Pada intinya pemerintah dan pihak terkait itu selalu peduli dengan hal itu. Betul. Bukan hanya semerta-merta untuk menutup atau apa, tapi ada pandangan-pandangan yang harus kebijakan yang harus diambil seperti itu, Pak. Betul. Selain dari karena di masa seperti ini untuk membuka objek itu kita harus melihat dulu, mengevaluasi apa yang akan terjadi. Betul. Tanpa mengurangi tadi kepedulian pemerintah ini kepada ekonomi masyarakat setempat, lingkungan tadi seperti orang berjualan atau apa itu. Sangat bagus sih pemerintah ini aslinya mendukung untuk apalagi roda perekonomian memang terbangun besar di daerah wisata ini ya, Bang. Betul. Oke, Bang. Objek wisata yang sedang sangat istilahnya diseriuskan oleh pemerintah. Yang diseriuskan lah. Difokus atau gimana yang untuk fokus untuk pembangunan lah, atau memang ada beberapa kan tadi Bang, ada di 9 ya, 7, 8 ya? 8. Nah, dari 8 itu yang sangat difokuskan ada berapa, Bang? Jadi kita apalah istilahnya, sadar diri lah. Siap, Bang. Sadar diri dengan kemampuan. Artinya ada kemampuan, misalnya kami di Dinas Pariwisata, jadi kita sadar diri kemampuan yang kita punya sebenarnya kita hitung dulu lah. Iya. Jadi kalau ibarat kita ingin bertempur, kita hitung dulu lah ini. Peluru siap nggak nih? Peluru lah. Jadi kita hitung sumber daya manusia di tempat kita, kita hitung kemampuan anggaran, dan ini kita berlakukan sudah dari tahun kemarin lah. Nah, jadi pada akhirnya kita punya, walaupun itu tidak secara resmi terbuat dalam Renstra dan sebagainya, tapi itu adalah visi misi kami di Dinas Pariwisata saat ini, bahwa kita melakukan pengembangan pariwisata itu dengan sifat semboyannya itu one locus, one focus. Wih, keren nih, Bang. Biar terlihat keren itu. Emang harus seperti itu. Ya. Nah, jadi tahap pertama kemarin itu kita berlakukan di Pantai Takisung. Oke. Kita komitmen di satu tempat, Pantai Takisung, kemudian kita lokasinya di Pantai Takisung dan kita fokusnya di sana. Jadi pada saat kita alhamdulillah lah, dalam artian kita bisa menggeser pedagang keluar dari zona pantai, kemudian menata di dalam. Nah, itu kita lakukan 1 tahun kemarin, jadi 2019. Dan pertama kita posting kondisi Pantai Takisung terkini pada tahun 2019. Itu banyak kawan-kawan kita yang mengirim pintar edit katanya. Oh, dibilang editan. Dia dibilang editan karena memang banyak orang tidak berkeyakinan mampu memindah pedagang. Jadi jumlah pedagang itu kan 138 yang ada di kawasan pantai itu. Ya, 138 orang. Nah, kemudian dan itu juga jumlahnya durasi waktu mereka berdagang itu sudah mungkin puluhan tahun. Sudah ada di dalam daerah itu tadi, Bang. Ya, jadi tapi karena bukti kita serius, kita fokus, lokasi kita pilih cuman di situ, ya kita berusaha lah. Dan alhamdulillah ada kesepakatan dinas dengan teman-teman pedagang, mereka akhirnya mau berpindah. Dan alhamdulillah dengan pindahnya pedagang, kita bisa sedikit menata lah. Jadi keluasan Pantai Takisung itu kan totalnya kecil dia. Luasnya kan hanya 4 hektar. Dengan panjang berapa? Lokasinya itu kan 4 hektar nih. 4 hektar. 4 hektar di dalam pantainya itu ya luasnya. Jadi kalau panjangnya itu kan paling sekitar 2 hektar. 2 hektar. Ya. Pantainya itu. Itu yang artinya yang secara legalitas formal milik Pemda. Nah, kalau di situ terlalu banyak aktivitas dalam bentuk bangunan kan semakin menyempit. Nah, jadi kita berusaha semaksimal mungkin lah, berusaha menghindari banyak bangunan. Makanya akhirnya kita berusaha mengeluarkan mereka dari lokasi itu. Kita carikan tempat
parkir. Sekarang yang mungkin ada bangunan dagangannya lah. Nah, seperti itu. Oke, siap. Berarti memang selain kita mengeluarkan yang ada di dalam itu, masyarakat tadi yang berdagang itu, memang pemerintah memikirkan ke depannya seperti apa, dan sudah difasilitasi juga oleh pemerintah. Bukan pemerintah sekali lagi untuk menghilangkan itu, bukan. Tapi lebih menata lagi agar objek wisata kita ini lebih bagus.